Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Mahkota Pengantin kita dan masuk kepada judul baru, etika berumah tangga. Kata penulis, etika adalah etika apakah yang harus dimiliki sepasang pengantin dalam rumah tangga agar rumah tangga menjadi kehidupan yang dinaungi cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Tiga kalimat ini tentu kita perlu garis bawahi bahwasanya memang rumah tangga itu harus ada cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Tidak boleh seseorang itu menjadikan rumahnya kekacauan, keributan, ancaman, atau apa saja yang membuat tidak nyaman. Banyak orang laki-laki dalam rumah tangganya, dia menjadikan rumah tangga itu sebagai tempat untuk menunjukkan jati diri, sehingga yang ada cuma instruksi, marah, emosi, tidak ada sama sekali cinta, tidak ada kasih sayang, tidak ada naungan, mukanya selalu serius, bersitegang dengan istri, bersitegang dengan anak, sehingga pada saat dia ada di rumah, semuanya tegang. Dan pada saat dia keluar rumah, anak-anak istrinya mengatakan Alhamdulillah. Begitu keluar rumah, Alhamdulillah, seperti orang yang bebas, tidak ada lagi penghalang. Ini keliru ini. Ada juga begitu sebaliknya, perempuan membuat ketidaknyamanan yang di benak dia, di hati dia adalah peraturan-peraturan, ketegangan. Nggak ada lagi santai, nggak ada lagi senyum. Suami datang yang ada instruksi, ganti baju, makan, tidur, dibuat seperti anak kecil, ya. Gak ada ketentraman jiwa, sehingga suami berharap kapan jadwal saya keluar rumah nih. Pergi kantor bahagia rasanya. Kalau pulang kantor cari alasan, pergi ke rumah teman, makan, sengaja kalau macet malah bersyukur. Daripada pulang rumah temuin orang yang masam, mukanya, lisannya tajam. Ini gak ada cinta di situ. Ada juga mungkin suami istri akur di antara mereka, tapi untuk anak-anak luar biasa. Seperti penjara bagi anak. Selalu yang ada marahan, ancaman, dengan alasan pendidikan. Tidak. Pendidikan juga butuh dengan sesuatu yang nyaman, ya. Dengan kasih sayang, dengan rindu, dan kita harus bisa membedakan mana jenjang waktu anak-anak kita memang saatnya bermain. Bahkan bermain di umur itu sangat baik untuk pertumbuhan mereka, otaknya, fisiknya. Seperti umur 7 tahun ke bawah untuk umur bermain. Gak bisa kita larang mereka, susah. Tinggal yang berbahaya kita hindarkan saja. Atau kita memberikan mainan-mainan yang bermanfaat buat mereka. Memang gak bisa, walaupun kita lagi pusing pulang kerja, capek tadi urus rumah tangga misalnya. Terus anak kita malah datang buang-buang bedak di sana sini. Mungkin mainannya berserakan, memang alamnya dia. Kita harus sabar. Buat supaya mereka nyaman dengan keberadaan kita. Rindu kalau kita tidak ada, mencari kalau kita tidak ada. Maka itu namanya cinta dan kasih sayang. Dan rumah tangga harus begitu. Tempat untuk tegang, menghadapi masalah-masalah di luar rumah. Dan bagi suami istri yang hal paling penting, jangan pernah bawa permasalahan di atas ranjang. Tempat tidur nggak boleh bicara apa-apa. Tempat tidur itu bukan tempat diskusikan permasalahan, keliru. Tempat tidur saatnya orang berjumbuhan, istirahat. Jangan nodai rumah tangga atau ranjang kita dengan cerita. Di atas ranjang semua permasalahan keluarga, permasalahan pembantu, permasalahan kantor dibahas. Enggak. Bahas di ruang tamu. Bahas di ruang tamu. Kalau mau dibahas, bahas ruang tamu. Di meja makan, ruang makan, bahas makanan. Di ruang tamu bahas. Ada ruang keluarga duduk, santai, bahas masalah rumah tangga. Kalau sudah masuk ke kamar, ranjang nggak boleh lagi. Ini coba diatur etikanya. Kalau diatur seperti itu akan sangat ramah, akan sangat nyaman. Karena masing-masing ada tempatnya. Ada orang nggak mengenal, di semua sisi bicara masalah yang sedang dihadapi. Di kamar mandi ngobrol masalah itu, ya. Kalau pasangan lagi di luar, tadi saya terima telepon, suruh dengar di luar, supaya dia dengar apa yang dikeluh kesahkan lalu ditanggapi. Ini orang di kamar mandi, di WC saatnya tidak ngobrol. Begitu pula pada saat di ranjang, banyak orang begitu. Tadinya sudah nyaman, mungkin sudah pakai baju tidur, saatnya orang menikmati hal yang halal, malah jadi tidak jadi gara-gara ribut.
hanya karena cerita tentang sesuatu yang tidak perlu diceritakan pada saat itu. Maka harus ada etika-etika yang kita fahami teman-teman sekalian dalam rumah tangga. Ya, terutama yang sudah berumah tangga tentunya harusnya dia faham. Karena memang Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Garis bawahi kalimat ini. Firman Allah ini litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini juga digaris bawahi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini juga digaris bawahi. Ada titik-titik penting dalam ayat. Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah. Kekuasaan Allah biasanya kita bayangkan apa? Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia. Ternyata Allah masukkan dalam tanda-tanda kekuasaannya. Perhatikan apa kata Allah. Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri. Manusia dengan manusia. Supaya sama matanya, pola hidupnya, pola pikirnya. Ya, manusia umumnya sama, cuma berbeda dia sedikit adat, tradisi makan, ya, dan seterusnya, lingkungan. Tapi umumnya manusia sama, judulnya induknya manusia. Dan di bawah manusia cuma ada dua, laki-laki dan perempuan, dan sama semua. Umumnya karakter umumnya ada. Allah mengatakan agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Perhatikan tujuan di situ rumah tangga itu. Bagaimana orang bisa cenderung dan tentram? Harusnya dia memahami beberapa hal. Yang pertama, memang dia niat menikah karena mencari itu. Menjalankan perintah Allah dan mencari ketentraman jiwa. Nah, untuk mencapai di poin ini, harus diikuti dengan poin-poin setelahnya. Menikahlah dengan orang yang beragama. Saya sudah pernah bilang, jangan bawa PR dalam rumah tangga. Jangan bilang, nanti aja kalau sudah nikah baru saya nasihati supaya pakai jilbab. Nanti aja kalau sudah nikah sama saya baru saya nasihati supaya tidak merokok. Supaya sholat berjamaah di masjid. Nah, itu kata-kata nanti PR. Kita berumah tangga seperti satu bahtera kapal baru. Semua barang-barang di atasnya harus baru. Saya sebagai suami pemimpin, kaptennya, istri saya sebagai wakilnya. Ya. Maka kita harus masuk di kapal tersebut dengan kondisi ya, baju yang baru, semua perangkas-perangkasnya juga baru. Jangan ada bawa barang rongsokan, merusak nanti. Rongsokan itu kayak tadi, memang dasarnya buruk, akhlaknya tidak baik, kemudian dijadikan pasangan. Maka ini tentunya ya lebih baik jangan, dihindari. Karena memang nanti akan jadi PR. Sementara kita sudah sama-sama sudah punya bekal agama saja, masih kadang-kadang ada hal-hal yang harus diperbaiki. Masih ada ego-ego, ya. Masih ada emosional, masih ada apalah ya. Hal-hal yang mungkin terbawa dalam pribadi-pribadi setiap orang, itu saja masih cukup butuh waktu untuk kita perbaikin. Bagaimana kalau kita membawa PR-PR? Menikah dengan perempuan sembarangan dari diskotik, dari karaoke, dari bar, dengan alasan, oh ini mu'allaf, masuk Islam. Tapi dasarnya perempuan buruk, bagaimana caranya? Ya. Atau menikah dengan sembarangan laki-laki, alasan karena ini mau masuk Islam. Padahal kehidupannya juga bebas sebelumnya. Maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi target yang diinginkan agar ada kecenderungan dan merasa tentram ini hilang. Tapi kalau kita menikah sama orang mukmin dan mukminah, kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan menzalimi. Kalau dia mencintai, dia cinta setulus hati. Kalau dia tidak mencintai, maka dia tidak akan menyakiti. Tidak akan dia katakan saya tidak suka sama kamu. Tidak ada bahasa itu. Tetap dia jalankan rumah tangganya dengan baik. Lalu kalau kita sudah tidak ada PR, tentram, ya, maka dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Pasti akan ada itu. Mungkin di sini maju, maaf. Maju dulu Pak ya. Biar teman-teman yang telat masih bisa. Lagi. Mendekat ke saya. Sini juga bisa maju. Masya Allah. Bahasa Indonesia difahami betul ini. Saya suka kalau begini. Biasa kita bilang itu, maju Bapak Ibu sekalian, lama. Masih lihat kiri kanan. Sampai saya pernah bilang di majelis, apa saya perlu pakai bahasa Arab baru mau bergerak? Ini sudah lowong ya. Jadi kalau ada yang telat bisa ini. Masuk insya Allah. Jadi memang di sini ditekankan dalam ayat ada hal yang penting dalam rumah tangga menikah itu ingin cenderung dan tentram, kemudian ada kasih sayang, ya, ada kasih dan sayang, ya. Mawaddah kasih, ya. Rahmah itu
sayang. Kasih sayang ini teman-teman, sebenarnya kalau kita mau bahas antara definisi cinta, kasih sayang ini, kalau cinta lebih cenderung kepada pengorbanan dan pengabdian. Ya, kalau kasih sayang itu lebih kepada perhatian. Jadi memang ini harus disatukan. Kita harus perhatian dengan pasangan, kita harus berkorban dengan dia, kita mengabdi. Dan itu kalau diniatkan karena ini perintah agama jadi pahala. Akan ada nanti mengalah, akan ada perasaan bisa mengerti, ya, yang biasa dibahasakan dengan pengertian, itu semua bisa masuk, muncul.